Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Alicia dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pembebasan Irian Barat. Selamat menyaksikan. Setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949, Belanda memang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ada suatu persoalan yang belum terselesaikan, yaitu wilayah Irian Barat atau Papua. Belanda menolak menyerahkannya kepada Indonesia dan justru memperkuat posisinya di sana. Sementara itu, Indonesia menegaskan bahwa Irian Barat adalah bagian sah dari wilayahnya karena termasuk dalam bekas jajahan Hindia Belanda. Perselisihan inilah yang membuat hubungan Indonesia dan Belanda kembali memanas, dan masalah Irian Barat menjadi fokus utama politik luar negeri Indonesia. Langkah pertama yang ditempuh Indonesia adalah diplomasi. Pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini melalui jalur perundingan bilateral dengan Belanda. Beberapa kabinet di era demokrasi liberal menempatkan persoalan Irian Barat sebagai program utama mereka. Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastro Amit Jojo, hingga Baharudin Harahap semuanya berusaha mengadakan perundingan, namun hasilnya nihil karena Belanda bersikeras mempertahankan Papua. Indonesia kemudian membawa isu ini ke forum internasional, terutama ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1953. Hampir setiap tahun, masalah Irian Barat masuk ke agenda pembahasan. Tetapi, dukungan yang dipersoalkan Indonesia tidak pernah mencapai 2/3 suara mayoritas yang dibutuhkan. Kegagalan di meja diplomasi ini membuat Indonesia semakin yakin untuk mencari jalan lain. Karena diplomasi tidak berhasil, Indonesia beralih pada strategi konfrontasi yang dilakukan dari berbagai bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, hingga militer. Yang pertama yaitu konfrontasi politik. Indonesia secara sepihak membatalkan Uni Indonesia Belanda
Lalu, pemerintah membentuk pemerintahan sementara untuk Irian Barat di Tidore. Hubungan diplomatik pun semakin memburuk, hingga akhirnya Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 1960. Yang kedua, konfrontasi ekonomi. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang masih beroperasi di tanah air. Maskapai penerbangan Belanda, KLM, dilarang beroperasi di wilayah Indonesia. Publikasi atau terbitan berbahasa Belanda juga dilarang. Buruh-buruh Indonesia melakukan aksi mogok besar-besaran. Seluruh langkah ini bertujuan melemahkan pengaruh Belanda di Indonesia. Yang ketiga, konfrontasi militer. Puncaknya terjadi pada bidang militer pada 19 Desember 1961. Presiden Soekarno mencanangkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Isinya adalah yang pertama, menggagalkan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, mengibarkan merah putih di Irian Barat. Ketiga, mempersiapkan mobilitas umum. Untuk melaksanakan Trikora, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Komando ini merencanakan strategi bertahap, infiltrasi untuk masuk secara diam-diam, eksploitasi untuk memperkuat basis, dan konsolidasi yang puncaknya adalah operasi bernama Operasi Jaya Wijaya. Kemudian ada persetujuan New York pada tahun 1962. Tekanan militer Indonesia ditambah situasi politik internasional yang semakin genting, akhirnya Belanda luluh. PBB melalui Amerika Serikat memediasi perundingan yang kemudian dikenal sebagai Persetujuan New York. Pada 15 Agustus 1962, perjanjian ini ditandatangani. Isinya antara lain, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA, otoritas sementara bentukan PBB. Pasukan Indonesia yang sudah berada di Papua diizinkan tetap tinggal, tetapi berada di bawah pengawasan UNTEA. Lalu pada 1 Mei 1963, UNTEA secara resmi menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Upacara penyerahannya berlangsung di Jayapura. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda atas Papua, dan secara de facto wilayah itu termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Kemudian ada Perpera pada tahun 1969, dilaksanakannya penutupan pendapatan rakyat di Irian Barat. Perpera ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian New York tahun 1962 yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda dengan mediasi PBB. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah rakyat Papua ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih berdiri sendiri. Pelaksanaannya menggunakan sistem musyawarah perwakilan. Adapun peran Sekjen PBB dan UNTEA. Untuk menjamin netralitas, PBB membentuk badan sementara bernama UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Rolls Bennett dari Guatemala sebagai gubernur UNTEA sekaligus wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Tugasnya yaitu mengambil alih pemerintahan dari Belanda, menyerahkan administrasi kepada Indonesia, dan mengawasi agar Perpera berjalan sesuai kesepakatan internasional. Hal ini membuktikan bahwa Perpera tidak hanya melibatkan Indonesia, tetapi diawasi langsung oleh dunia internasional. Setelah musyawarah dilaksanakan oleh seluruh wakil rakyat dengan suara bulat menyatakan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Keputusan ini kemudian dilaporkan kepada PBB pada tanggal 19 November 1969. Majelis Umum PBB menerima hasil Perpera secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah sah Indonesia. Sejak saat itu, Irian Barat tetap sebagai provinsi baru dengan nama Irian Jaya, yang sekarang dikenal dengan nama Papua.
Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih.